Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Alia Fasya dari kelas 11 IPA 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jinayat. Jinayat menurut etimologi adalah bentuk jamak dari kata jana atau yazni yang berarti memetik, dan menurut terminologi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan kerusakan agama, akal jiwa, dan juga harta benda. Jinayat terbagi dari dua, yaitu jinayat an-nafsi, yaitu jinayat yang berupa menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan, dan yang kedua ada jinayat duna an-nafsi, yaitu berupa penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Hal-hal yang berkaitan dengan tentang jinayat, yang pertama ada pembunuhan. Pembunuhan menurut bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang, dan menurut istilah yaitu perbuatan manusia yang dapat menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun menggunakan alat yang mematikan dan tidak menggunakan alat yang mematikan. Pembunuhan terbagi dari tiga, yaitu pembunuhan disengaja berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang didasarkan oleh niat dan juga terencana dan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan. Yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa adanya niat dan tidak menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, tetapi dapat menghilangkan nyawa seseorang. Yang ketiga ada pembunuhan tidak sengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, seperti perbuatan yang didasarkan oleh niat untuk membunuh seseorang, tetapi seseorang ini tidak boleh untuk dibunuh. Nah, dasar hukum larangan membunuh telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 17, yang artinya janganlah kamu membunuh seseorang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan walinya kekuasaan, tetapi janganlah walinya melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kedua belah pihak ingin saling membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara, maka yang terbunuh dan yang membunuh akan masuk neraka. Yang kedua ada penganiayaan. Nah, penganiayaan di sini yaitu berupa melukai, merusak, dan menghilangkan fungsi anggota tubuh. Penganiayaan itu terbagi dari dua, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Penganiayaan berat yaitu berupa melukai, merusak bagian tubuh dan dapat menyebabkan hilangnya fungsi atau manfaat bagian tubuh tersebut, seperti memukul tangan hingga sampai patah dan juga merusak mata hingga buta dan lain sebagainya. Yang penganiayaan ringan yaitu berupa melukai, merusak bagian tubuh tetapi tidak sampai menghilangkan fungsi anggota tubuh tersebut, melainkan hanya adanya cacat ringan seperti melukai hingga adanya luka-luka ringan, seperti yang dijelaskan surah Al-Maidah ayat 45, yaitu mengenai dasar hukum larangan penganiayaan, yang isinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya ataupun balasan yang serupa. Barang siapa yang melepas hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan yang diturunkan Allah, maka itu merupakan orang-orang yang zalim. Yang ketiga ada kisos. Kisos menurut syara yaitu hukuman balasan yang seimbang untuk para pelaku pembunuhan dan juga perusak, penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja. Kisos terbagi dua, yaitu kisos pembunuhan, yaitu hukuman untuk para pelaku pembunuhan, dan juga kisos anggota badan, yaitu hukuman tindak pidana yang berupa melukai, merusak, dan menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain. Jadi syarat-syarat kisos ada 5. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, yaitu orang yang benar-benar baik. Yang kedua, pelaku sudah balik dan berakal, pelaku bukan bapak dari yang terbunuh. Yang keempat, pelaku dan yang terbunuh merupakan sederajat, yaitu hamba dengan hamba, merdeka dengan merdeka,
Yang kelima, kisos yang dilakukan dalam hal sama, seperti jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Jadi hikmah dari kisos itu yang pertama, kita dapat menegakkan keadilan. Yang kedua, terpeliharanya ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, terhindar dari permusuhan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Yang keempat, ada diat. Diat yaitu sejumlah harta yang wajib diberikan ke pelaku kepada keluarga korban atau wali atas tindakan pidana yang telah diperbuatnya. Sebab dilaksanakannya diat itu yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, pelaku lari tetapi identitasnya sudah diketahui. Dan yang kelima, kisos yang sulit dilaksanakan. Macam-macam kisos ada dua. Yang pertama, kisos mughazalai atau denda berat berupa 30 unta hikko, 30 unta zadza'ah, dan 40 unta khilfah. Dan yang kedua ada diat mukhafafah ataupun denda ringan yang berupa 20 unta hikko, 20 unta zadza'ah, 20 unta binta muhdad, dan 20 unta binta labun. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari diat itu, yang pertama, tidak terjadinya pertentangan dan permusuhan yang mengundang pertumpahan darah, dan mengobati rasa dendam keluarga korban kepada pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Yang kelima ada kafarat. Kafarat yaitu adalah denda yang wajib dibayarkan seseorang karena telah melanggar peraturan dari Allah atau larangannya, dan kafarat ini merupakan tanda taubat kita dan juga sebagai penebus dosa. Macam-macam kafarat. Yang pertama ada kafarat pembunuhan, yaitu kafarat yang diberikan kepada seseorang yang telah membunuh orang lain. Dan yang kedua ada kafarat zihar, yaitu perkataan suami kepada istrinya. Yang ketiga ada kafarat berhubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan, yaitu sama dengan zihar tetapi ditambah dengan qada berapa hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Dan yang keempat ada kafarat mengingkari janji dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi mereka pakaian, ataupun memerdekakan budak. Ketika tidak bisa ketiganya, maka bisa berpuasa 3 hari berturut-turut. Dalil naklinya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 89. Dan yang kelima ada kafarat i'la, yaitu kafarat yang diberikan kepada suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan biologis kepada istrinya pada masa tertentu. Dan yang terakhir ada kafarat membunuh hewan buruan pada saat berikhram, yaitu dengan cara mengganti dengan hewan ternak yang seimbang, ataupun dengan memberi makan fakir miskin, ataupun berpuasa. Kafarat tersebut telah dijelaskan Allah pada surah Al-Maidah ayat 95. Cukup sekian materi jinayat dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.